bersama ibu. Oh iya iya. Bagaimana kabarnya Rini? Alhamdulillah baik ibu. Bagaimana tadi proses belajar di kelas? Menyenangkan? Menurut saya lumayan ibu. Apakah Rini sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah ibu, ini pertama kalinya saya mengikuti konseling ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik ibu. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dialami konseli. Konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, sukarela, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Asas kerahasiaan menjamin semua informasi yang Rini sampaikan ini tidak bocor atau hanya ibu dan Rini yang mengetahuinya. Asas kesukarelaan artinya Rini datang ke sini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, asas keterbukaan. Artinya Rini bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Rini hadapi. Bagaimana Rini sudah paham? Oh, begitu ya bu, saya paham bu. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oh, begitu ibu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang telah digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang Rini hadapi. Berapa hari ini saya sedih bu, karena saya selalu dimarahi oleh guru-guru ibu. Sering dimarahi, kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas ibu. Coba kamu ceritakan hal-hal yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan ibu, mulai dari jam 7 hingga sore saya melakukan pembelajaran terus ibu, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti saya selalu mengikuti les dan mengerjakan tugas di rumah ibu. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja? Iya ibu, saya sangat merasa bosan saat mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah ibu, karena kalau saya lelah saya akan mudah tidur ibu. Jadi kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak ibu, saya tetap bangun seperti biasa. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi ibu, menurut saya itu nyaman ibu. Saya juga sadar seharusnya saya belajar dengan giat. Sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya ibu, saya merasa bingung. Saya takut saya akan gagal dalam ujian tersebut ibu. Lalu, Di sini saya ingin motivasi dari ibu bagaimana cara menyelesaikan menyelesaikan masalah saya, dan saya harus rajin belajar ibu. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut gagal dalam ujian. Iya bu, kalau saya begini terus saya akan gagal ibu. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya bu, saya takut gagal. Kalau saya akan gagal, orang tua saya akan pasti kecewa dan teman-teman saya akan menjauhi saya ibu. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menghadapi aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini, suka mencoba hal-hal baru yang menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, atau jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan,
Hal apa yang membuat kamu semangat? Biasanya saya akan mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau menonton di bioskop Ibu. Nah, Rini sudah tahu hal yang membuat Rini semangat. Jadi, apa rencana untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Menurut saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya, saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan saat belajar Ibu. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukan dengan sungguh-sungguh? Tentu Bu, saya akan melakukannya Ibu, demi presentasi saya. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian ini, Bu. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal yang lain ingin kamu sampaikan? Saya rasa sudah Bu, cukup hari ini saja Ibu. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal kan Rini mengatakan bahwa prestasi Rini menurun. Semua itu diakibatkan karena Rini merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Rini berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika Rini mulai bosan belajar. Bagaimana Rini? Iya Ibu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar saya sekarang semakin meningkat Ibu. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Rini sekarang? Saya juga merasa senang Ibu, juga damai. Semoga saya giat lagi dalam belajar. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulai dengan mengatur waktu untuk belajar dengan baik, meluangkan waktu dengan jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas sehari saya, dan sekali-sekali saya mendengar musik. Bagus, semoga kamu bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri, dan Rini jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Baik Ibu, terima kasih atas apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi Ibu, izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.